Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang insya Allah arif dan bijaksana, teman-temanku, kerabat da'i-da'iyah yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya menyampaikan sebuah tausiah, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar bersama Ivan. Di pasar bertemu dengan Rara. Perkenalkan, nama saya Alvan, cowok cakep asal Madura. Hadirin rahimakumullah. Elizabeth Pisani, seorang jurnalis asal Amerika, menulis dalam bukunya Indonesia Exploring the Improbable Nation bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang hampir tidak mungkin atau improbable nation. Sebab negara Indonesia adalah salah satu negara yang terdiri dari 300 juta lebih penduduknya, 360 etnis, dan 719 bahasa yang berbeda-beda. Namun mereka hidup saling merangkul dalam konteks persatuan Indonesia. Di sisi lain teman-teman, jika keberagaman ini tidak dijaga dan tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan potensi konflik. Baik konflik individu, suku, ras maupun agama yang menyebabkan runtuhnya falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Peran Pemuda dalam Menguatkan Ukhuwah Islamiyah Bangsa. Hadirin rahimakumullah. Keanekaragaman yang dihadirkan di tengah-tengah kita harus kita jaga dan dikelola dengan baik. Tak terbayangkan jika falsafah negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika hanya menjadi semboyan penghias di lambang Garuda. Tapi realita masih berbicara. Cuma gara organisasi rakyat saling caci maki, gara-gara beda partai saling bantai, gara-gara beda pilihan saling bermusuhan, dan gara-gara beda suku saling berseteru. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Maka bagaimana cara mengatasi fenomena tersebut? Dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 13 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dalam kajian ilmu balaghah, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut merupakan kalam khabari. Mengapa? Adalah sebuah informasi oleh Sang Ilahi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan secara fitrah manusia dengan beraneka ragam. Hal ini sejalan dan sejalin dengan kontekstualisasi ayat bahwa kita diciptakan dengan beragam bentuk, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dengan tujuan lita'arafu, saling kenal mengenal. Hadirin rahimakumullah. Sebagai pemuda di negeri ini,
pantaslah kita mengerti dan memahami tentang persatuan Indonesia dalam perspektif Islam. Di antaranya, pertama, sebagai umat mayoritas, marilah kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah bangsa dengan cara tidak saling caci memaki dan menghina, baik di dunia nyata maupun sosial media. Kedua, keberagaman ini kita sikapi dengan sikap yang toleransi dan saling menghargai. Yang ketiga, marilah kita tingkatkan ukhuwah watoniyah berbangsa dan bernegara dengan mengamalkan falsafah negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Hadirin rahimakumullah. Sebagai pemuda bangsa di negeri ini, kurangi main TikTokmu, sing-singkan dengan bajumu, langkahkan kaki ke depan untuk bekerja dan mengamalkan demi bangsa Indonesia yang kita sayang. Kita yakin, apabila akhlak bangsa ini, akhlak anak bangsa ini merupakan akhlak-akhlak mahmudah, insya Allah negara kita akan berkah. Apabila pemuda-pemudi bangsa ini adalah orang-orang yang pintar, insya Allah negara kita akan besar. Dan apabila anak bangsa, putra-putri bangsa ini adalah orang yang beriman, insya Allah negara kita akan aman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sebelum saya menutup tausiah singkat dari saya, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pamekasan kota, di pinggir jalan membeli kelapa. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.